kenyataannya adalah I might have tweeted that one. Gue baru inget karena pada saat itu gue masih umur 14 tahun. Gue tinggal di Australia sendirian. Gue punya nenek yang udah tua dan gak bisa nemenin gue untuk sekolah. Jadi ada beberapa hal yang bisa memotivasi gue untuk tweet itu pada umur gue 14 tahun. Pertama kali gue naik kereta di Sydney, gue berdiri menuju sekolah gue. Terus tiba-tiba ada satu om-om dengan race Chinese. Dia datang ke gue, terus habis itu tiba-tiba dia megang tangan gue. Terus habis itu gue akhirnya ngelihat dia, dan dia sedikit catcalling gitu sama gue. Dan gue gak suka, gue umur 14 tahun ya. Gue cabut, gue marah banget, gue ngerasa sangat dilecehin pada saat itu. Dan gue nge-tweet itu, the 14-year-old me. Gue nge-tweet itu. Tweet yang gue tulis sange, manusiawi lah cuy. Umur 14 tahun, terus habis itu tinggal di luar negeri sendirian, gak punya temen. Terus habis itu gue pikir Twitter hanyalah sebuah ruang kosong yang orang-orang gak ada di sana. Gue bisa tweet apa aja. Akhirnya gue tweet sange, back again 14-year-old me. Dan akhirnya di tahun 2020 ada orang yang nge-stalk gue sampai 10 tahun belakang cuy. Dan akhirnya dia nge-retweet semua tweet gue ke kegoblokan gue pada masa lalu. Gue kaget awalnya, gue bilang gue di-hack karena gue pikir gue nge-tweet sekarang gitu. Terus habis itu orang-orang pada bilang kalau misalnya itu memang tweet dari lama. Iya, gue akuin itu tweet gue. I claim that. I'm proud being a teenager. I own that. I passed that year. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama, karena itu adalah warna di hidup lo. Ketika malam-malam jam 12 malam lo sange, terus habis itu internet lo diblok sama eyang lo karena lo gak boleh nonton bokep. Terus habis itu lo pernah dilecehin seksual sama orang yang benar-benar